itu sudah terbukti itu. Jadi oleh sebab itu kita berharap sudahlah, jangan sampai ini diteruskan, cukuplah penderitaan ini, jangan sampai apalagi COVID pandemi sekarang sudah mulai menurun. Nah, jangan lagi kita bermain-bermain dengan hal-hal begini. Ini akan Bung Bakri, jadi apa yang akan dilakukan DPR soal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MOC, ketemu dan berjumpa lagi. Tentu sehat-sehat ya. Kita berdoa, berharap mudah-mudahan teman-teman selalu sehat. Nah, MOC kembali hadir membersamai teman-teman semuanya. Mas Oji channel yang kita kembangkan, teman berbagi, motivasi dan inspirasi. Hari ini kembali kita ingin sharing berita-berita yang masih seputaran dengan COVID, tapi ini lebih kepada berita terakhir terkait dengan perkembangan PPKM ya. Kita tahu pemerintah kemudian memperpanjang lagi PPKM ya sampai dengan tanggal berapa ya. Ada perkembangan terkini terkait dengan PPKM, tapi yang lebih banyak diperhatikan oleh masyarakat adalah aturan-aturan yang berubah lagi gitu ya. Nah, hari ini kita mendapat informasi bahwa aturan wajib PCR yang minggu kemarin kita sempat sampaikan juga, wajib PCR untuk naik pesawat ternyata dirubah lagi, sekarang nggak wajib bagi yang sudah vaksin 2 kali. Setelah dikasih kritik, dikasih masukan, pemerintah akhirnya mengubah aturan itu. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Yuk kita simak bareng-bareng dengan informasi terkini terkait dengan kewajiban PCR bagi penumpang pesawat terbang. Ini dia. Sahabat MOC, baru seminggu pemerintah mengubah aturan. Seminggu yang lalu pemerintah mengeluarkan aturan wajib tes PCR bagi penumpang pesawat. Kini ada lagi peraturan baru naik pesawat Jawa dan Bali yang diterbitkan oleh pemerintah. Adanya hujan kritik, saran, dan polemik yang terjadi di masyarakat tentang kewajiban bagi mereka yang sudah vaksin dosis lengkap akhirnya membuat pemerintah mengubah aturan. Saat ini calon penumpang yang sudah divaksin 2 kali bisa langsung naik pesawat dengan hanya menunjukkan hasil tes rapid antigen saja tanpa harus tes PCR. Peraturan baru naik pesawat ini dimuat dalam instruksi Mendagri nomor 57 tahun 2021 tentang PPKM level 3, level 2, dan level 1 di Jawa dan Bali. Dalam aturan tersebut, tes PCR hanya diperuntukkan bagi penumpang yang baru divaksin 1 kali. Masa berlaku tes tersebut menjadi 3 hari. Aturan ini berlaku bagi penumpang pesawat yang hendak keluar masuk Jawa dan Bali, juga terbang antar wilayah Jawa di Bali. Tes PCR H-3 berlaku bagi pelaku perjalanan yang baru divaksin 1 kali untuk transportasi pesawat udara yang masuk ataupun keluar Jawa Bali. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan dasar peraturan teknis perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa dan Bali untuk periode 2 sampai 15 November 2021. Selain itu, pemerintah juga menetapkan Provinsi DKI Jakarta dan sejumlah kabupaten dan kota di Jawa menerapkan PPKM level 1. Keputusan ini berlaku mulai 2 sampai 15 November. Sejumlah aturan longgar berlaku pada daerah level 1 PPKM, mulai dari pembukaan mal 100% hingga resepsi pernikahan 75%. Pengumuman tentang aturan naik pesawat disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator SDM, Bapak Muhadjir Effendi. Kemudian untuk perjalanan akan ada perubahan, yaitu untuk wilayah Jawa dan Bali, perjalanan udara tidak lagi mengharuskan menggunakan tes PCR, tetapi cukup menggunakan tes antigen, sama dengan yang sudah diberlakukan untuk wilayah luar Jawa, non-Bali ya. Sesuai dengan usulan dari Bapak Mendagri. Itu tadi teman-teman semuanya informasi yang bisa kita simak. Kita tadi menyampaikan bahwa pemerintah melalui instruksi Kemendagri yang terbaru menyebutkan bahwa syarat untuk perjalanan bagi teman-teman yang ingin berpergian wilayah Jawa dan Bali yang awalnya wajib tes PCR ya sekarang menjadi tidak wajib, khusus bagi yang sudah vaksin 2 kali ya. Kalau yang 1 kali itu wajib PCR. Nah, itu pun masih nanti mungkin menimbulkan polemik ya, kenapa harus tetap wajib PCR ya. Tetapi kita apresiasilah pemerintah akhirnya mau mendengar saran dan kritik dari masyarakat. Mudah-mudahan bisa dihilangkanlah ke depan ya antara
kewajiban untuk tes PCR kalau sudah vaksin cukup hanya dengan menggunakan rapid antigen saja. Itu aja teman-teman semuanya informasi yang bisa kita sharingkan terkait dengan kewajiban PCR. Terima kasih kebersamaannya, terima kasih dukungannya. Saya undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.